Ini menjadi sebuah pembahasan yang momentumnya tuh pas gitu. Karena kenapa? Karena kita akan melangsungkan pilkada 2024, pilkada pertama yang berlangsung secara serentak bersamaan waktunya 545 daerah. 545 daerah ini terdiri dari 37 pemilihan gubernur, 93 pemilihan kota, dan 514 pemilihan 508 total 508 pemilihan bupati wali kota. Jadi 415 pemilihan bupati dan 93 pemilihan kota ya Mbak Nini ya kalau tidak salah. Jadi ini monumental nih apa yang kita akan hadapi di 27 November 2024. Kalau berdasarkan data-data dari berbagai lembaga internasional, pilkada serentak nasional tanggal 27 November 2024 nanti hari Rabu itu adalah pemilihan pada tingkat lokal serentak satu hari terbesar di dunia. Jadi bahkan dengan jumlah pemilih 208 juta, pilkada serentak nasional November 27 November nanti jumlah pemilihnya mengalahkan jumlah pemilih untuk pilpres dan pemilu Amerika Serikat yang akan berlangsung pada tanggal 3 November 2024. Jadi 3 November nanti Amerika Serikat itu akan menyelenggarakan pemilu ya di Amerika Serikat. Mohon maaf, bukan 3 November. 5 November 2024 Amerika Serikat akan menyelenggarakan pileg pilpres yang juga serentak, pemilu presiden, dan pemilihnya itu tidak lebih banyak daripada Indonesia. Kenapa pemilih Indonesia bisa lebih banyak? Karena usia pemilih kita itu 17 tahun dan atau sudah pernah kawin. Sementara kalau di Amerika Serikat jumlah pemilih usia pemilihnya itu 18 tahun. Jadi dari sisi usia pemilih Indonesia dan Amerika Serikat itu berbeda. Indonesia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara, sementara Amerika Serikat itu 18 tahun. Jumlah pemilih kita jauh lebih banyak. Amerika Serikat mereka punya hari pemungutan suara yang fix, yaitu di hari Selasa setelah hari Senin minggu pertama di bulan November. Makanya pemungutan suaranya akan berlangsung 5 November nanti. Nah, kembali kepada tema bahasan kita, bagaimana dengan sejarah pilkada dan pemilu. Jadi perdebatan soal rezim pemilu versus rezim pilkada yang dibedakan itu berangkat dari konstruksi Undang-Undang Dasar kita yang mengatur antara pemilu dan pemilu ini maksudnya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden, wakil presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, wali kota dalam pasal yang berbeda. Kalau teman-teman lihat anatomi Undang-Undang Dasar kita setelah amandemen, kita kan 4 kali ya amandemen ya, perubahan pertama tahun 99, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, dan yang terakhir keempat tahun 2002. Nah, kita punya bab khusus di Undang-Undang Dasar kita, bab 7B tentang pemilihan umum. Uniknya, walaupun dia bab khusus, itu pasalnya hanya ada satu, pasal 22E. Pasal 22E ini ada 6 ayat. Di dalam bab tentang pemilihan umum, yang diatur itu hanya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Itu bab 7B tentang pemilihan umum yang hanya satu pasal isinya. Lalu di mana pemilihan gubernur, bupati, wali kota? Pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu diaturnya di bawah bab 6 yang judulnya itu tentang pemerintah daerah. Dia tidak di bawah bab 7B tentang pemilihan umum. Nah, bab 6 yang tentang pemerintah daerah ini di pasal 18 ayat 4 itu disebutkan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan, cara penempatan pasal dalam Undang-Undang Dasar kita saja itu bisa berdampak pada diskursus dan tarik-menarik soal pemaknaan rezim pemilu dan pilkada itu secara panjang kali lebar.
Dimulainya kapan? Jadi karena tadi beda ya, pemilihan gubernur, bupati, wali kota di dalam bab tentang pemerintah daerah, bab 6, lalu pemilu DPR, DPD, DPRD, dan presiden wakil presiden di bab 7B tentang pemilu, akhirnya terjadilah dikotomi soal rezim ini. Dan itu diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi pilkada tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, dia diatur dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, di dalam Undang-Undang 32 2004 itu uniknya lagi, KPU itu diatur pada waktu itu bertanggung jawab kepada DPRD, Komisi Pemilihan Umum. Padahal di pasal 22E ayat 5 kan disebutkan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, pilkada juga diselenggarakan oleh KPU, tapi kok KPU-nya bertanggung jawab ke DPRD gitu. Berarti nggak mandiri nih. Datanglah sejumlah orang, salah satunya kantornya Mbak Nisa dari Setro, Center for Electoral Reform, ke Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang 32 2004 tadi. Keluarlah singkat kata, ini nggak bisa pendek memang ceritanya ya, putusan MK nomor 72/73/PUU/2 Romawi /2004. Nah, di dalam putusan MK 7273 tadi itu dinyatakan bahwa rezim pemilihan kepala daerah langsung walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk undang-undang, jadi kata dia rezim pilkada itu open legal policy, kira-kira sederhananya begitu. Dia masuk pemilu atau tidak terserah pembentuk undang-undang. Nah, itu putusan MK nomor 7273. Tapi kata putusan MK ini secara substantif pilkada itu adalah pemilu, sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas konstitusional pemilu. Nah, titik baliknya di situ. Putusan 7273 yang menempatkan apakah pilkada masuk pemilu atau bukan, itu open legal policy. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Undang-Undang 22 Tahun 2007 ini menegaskan putusan MK 7273 dengan memasukkan pilkada itu sebagai rezim pemilu. Jadi Undang-Undang 22 Tahun 2007 menyatakan pilkada itu adalah pemilu, oleh karena itu dia diselenggarakan oleh KPU. Dan penegasan pilkada sebagai pemilu itu makin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan lagi-lagi pilkada itu adalah pemilu. Kemudian teman-teman mungkin ingat ya, terjadilah turbulensi. Turbulensinya apa? Akil Mokhtar kena OTT KPK terkait dengan kasus suap perselisihan hasil pilkada. Waktu itu akhir tahun 2012. Nah, singkat kata, pada waktu awalnya perselisihan hasil pilkada itu tidak diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi. Ada kasus yang sangat heboh, kasus Depok. Kasus Depok itu perselisihan hasil Pilkada Depok 2005 diselesaikan di Pengadilan Tinggi. Tiba-tiba Pengadilan Tinggi membatalkan hasil yang ditetapkan oleh KPU, tapi cara Pengadilan Tinggi membatalkan hasilnya kontroversial. Kontroversialnya ilustrasinya gini. Misalnya saya calon kepala daerah, SI calon kepala daerah. Ada sejumlah pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih. Kata Pengadilan Tinggi, wah itu merupakan masalah. Yang tidak terdaftar ini oleh Pengadilan Tinggi serta-merta, padahal saya yang menang, waktu itu Nur Mahmudi Ismail yang menang ya dari PKS. Tapi yang belum terdaftar ini serta-merta oleh Pengadilan Tinggi dianggap suaranya untuk SI semua. Alih-alih dia memerintahkan pemungutan suara ulang, dia nyatakan semua pemilih yang belum terdaftar itu memilih SI. Ya bermasalah dong. Kan belum tentu pemilih yang belum terdaftar itu memilih SI kan. Nah, akhirnya karena dianggap kontroversial waktu itu tahun 2005 itu pilkada langsung di Indonesia ya, setelah adanya Undang-Undang 32 2004. Akhirnya terjadi kontroversi ketidakpercayaan
dan kemudian diputuskanlah perselisihan hasil tidak lagi diselesaikan oleh pengadilan tinggi, tapi diselesaikan diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. Itu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Nah, kemudian singkat kata ada Undang-Undang 22 2007, ada Undang-Undang 15 2011 yang menyatakan pilkada adalah pemilu. Tiba-tiba ada kasus Akil Mokhtar. Ada kasus Akil Mokhtar. Tidak lama kemudian datanglah pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 97 PUU 11 Romawi 2013. Para pemohon pada waktu itu mendalilkan pasal 24C itu tidak memerintahkan MK menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Kalau teman-teman lihat, pasal 24C itu kan mengatur kewenangan MK menyelesaikan perselisihan hasil pemilu kan. Sementara di pasal 22E, cakupan pemilu itu hanya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden, wakil presiden. Para pemohon mengatakan dengan demikian, karena MK di pasal 24C tidak diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil gubernur, bupati, wali kota, maka MK tidak boleh lagi menangani perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Kejutannya adalah permohonannya dikabulkan oleh MK. MK menyatakan karena MK tidak mendapatkan kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota, maka MK tidak lagi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Dialihkanlah kemudian kewenangan itu ke pihak lain. Karena kata MK nggak boleh dong menyelesaikan kewenangan yang tidak diberikan pasal 24C Undang-Undang Dasar kita. Nah, tapi di putusan itu MK menyatakan sampai terbentuknya badan khusus yang menyelesaikan perselisihan hasil, maka MK tetap berwenang menyelesaikan hasil pilkada. Perselisihan hasil pilkada. Semua pihak menganggap putusan MK 97 tahun 2013 ini lahir karena rasa trauma MK terhadap kasus Akil Mokhtar. Karena kenapa? Karena kasus Akil Mokhtar itu dianggap memicu MK untuk menyatakan dirinya tidak berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Nah, itu yang kemudian membuat, kalau kawan-kawan baca di majalah Lex ini ya, sejarah bolak-baliknya pilkada dianggap pemilu dan tidak dianggap sebagai bagian dari rezim pemilu. Padahal kan anomali ya, yang menyelenggarakan pilkada sama-sama KPU, asasnya sama-sama langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tapi selalu ada pertentangan tarik-menarik apakah dia adalah rezim pemilu atau bukan. Dan itu dikontribusikan salah satunya karena peletakan atau lokasi pengaturan pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu yang berbeda antara pasal 18 dan pasal 22E. Tapi kalau teman-teman lihat nih sebagai penutup, pasal 18 itu adalah hasil amandemen kedua. Hasil amandemen kedua artinya dia amandemen tahun 2000 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota tadi ya, pasal 18 ayat 4. Tapi pasal 22E itu adalah hasil amandemen ketiga tahun 2001. Tahun 2001 itu semangatnya apa? Semangatnya pemilihan presiden dan wakil presiden langsung. Karena di tahun 2001 pula pengubah Undang-Undang Dasar melahirkan pasal 6A ayat 1 yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi bisa memahami ya, jadi trajektori waktunya pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu hasil amandemen kedua tahun 2000. Sementara bab 7B tentang pemilihan umum itu hasil amandemen ketiga tahun 2001. Nah, tapi ternyata karena lokasi pasalnya berbeda, yang satu di pasal 18 ayat 4, satu di pasal 22E, di bawah bab yang berbeda, itu kemudian membuka tafsir ketatanegaraan yang kemudian membuat para ahli itu terbagi dua, antara kelompok yang mengatakan pilkada adalah pemilu dan ada kelompok yang mengatakan pilkada bukan pemilu tapi bagian dari rezim pemerintah daerah. Nah, saya mau berhenti di putusan MK 97 tahun 2013 karena setelahnya lahir lagi putusan MK
nomor 85/PUU strip 20 Romawi garis miring 2022 yang mengembalikan pilkada menjadi rezim pemilu, mengubah pendirian MK dari putusan 97/2013. Jadi teman-teman, perdebatan soal pilkada rezim pemilu atau bukan itu bukan hanya di antara para ahli atau sarjana hukum, tapi juga melibatkan perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu berubah pendiriannya kalau teman-teman lihat ya, pada awalnya dengan putusan 072/073 tahun 2004 menyatakan soal rezim itu adalah open legal policy, sampai kemudian di putusan 97 tahun 2013 menyatakan pilkada bukan pemilu dan bukan kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, sampai kemudian di putusan terbaru menyatakan kembali bahwa tidak ada perbedaan rezim antara pilkada dan pemilu. Kenapa kemudian MK sampai pada putusan nomor 85 tahun 2022? Mbak Ninis yang bisa cerita karena Mbak Ninis adalah pemohonnya. Sebelum putusan 85 sebenarnya perubahan pendirian MK yang tidak membedakan lagi rezim pilkada dan pemilu itu sudah ada putusan yang lebih dulu, yaitu putusan 55/PUU strip 17 Romawi garis miring 2019. Nah, oleh karena itu sebagai penutup, ini benar-benar penutup ya kepada teman-teman para mahasiswa hukum, sumber hukum itu bukan hanya peraturan perundang-undangan, bukan hanya doktrin, tapi juga ada putusan pengadilan. Kalau kawan-kawan belajar soal hukum pemilihan umum, ternyata hukum pemilu kita dikontribusikan dan ikut dibentuk oleh banyak putusan Mahkamah Konstitusi. Termasuk tadi soal apakah pilkada adalah rezim pemilu atau rezim pemerintah daerah, asal muasalnya juga melibatkan putusan MK. Mulai dari putusan 72/73 tahun 2004, lalu putusan 97 tahun 2013, sampai kemudian ada putusan 55 tahun 2019 dan putusan 85 tahun 2022. Jadi kepada para pembelajar hukum, ikuti terus dinamika di Mahkamah Konstitusi dan juga di Mahkamah Agung, karena ternyata pembentukan hukum pemilihan umum banyak disumbangkan dan dikontribusikan oleh putusan pengadilan. Kalau teman-teman tidak membaca putusan pengadilan, bisa jadi kalau tidak update nanti salah dalam memahami konstruksi hukum pemilu. Ini ada satu cerita ya, seorang advokat terkenal tanggal 10 Oktober kalau saya tidak salah di koran Tempo menulis opini judulnya Inkonstitusionalitas Pilkada 2024. Dia menyatakan Pilkada 2024 inkonstitusional. Karena kenapa? Karena kata dia, menurut putusan 97 tahun 2013, Pilkada itu bukan rezim pemilu. MK tidak berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada dan harus dibentuk badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Itu karena dia nggak update. Dia tidak tahu setelah putusan 97 2013 ada putusan 55 2019 dan putusan 85 2022 yang MK berubah pendirian hukumnya. Gara-gara nggak update, satu Indonesia mendapatkan pembodohan. Nampaknya nggak ada yang mengoreksi ya Mbak ya di opini koran Tempo itu ya. Nah itu jadi teman-teman ikuti perkembangan hukum dengan mempelajari putusan pengadilan. Jangan sampai karena kita tidak update akhirnya kita salah di dalam memahami konstruksi hukum terbaru.